ayat 22, 23. Bunyi ayatnya, ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada satupun asaba yang menimpa, yang terjadi, yang berlaku, min musibatin, suatu musibah. Musibah sudah jadi bahasa Indonesia. Fil ardi, di atas muka bumi ini. Segala musibah yang terjadi di atas muka bumi ini, bumi retak karena gempa, terjadi angin puting beliung, apakah meteor jatuh dari atas menimpa bumi, atau naik air laut ke pantai menyapu kota, hancur semuanya. Ini sudah diberitahukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita menerimanya. Ma asaba min musibatin fil ardi. Lalu adakah lagi yang terjadi selain di bumi? Ada. Wala fi anfusikum. Atau yang terjadi tidak di bumi tapi pada dirimu. Anfus, yang terjadi pada setiap diri kita. Tiba-tiba ketika sedang naik tangga jatuh, patah, na'udzubillah. Ketika sedang naik kendaraan bertabrakan, na'udzubillah. Segala yang terjadi itu sebenarnya apakah penyakit, apakah patah, apakah terbakar, apakah tertimpa, apakah terjatuh. Wala fi anfusakum, wala fi anfusikum illa, melainkan semua yang terjadi itu illa fi kitab. Illa, semua yang terjadi itu melainkan illa fi, sudah ada di dalam kitab. Kitab, dalam catatan. Kitab yang mana? Itu yang disebut dengan lauh mahfuz. Lauh papan. Papan, seperti ini papan. Mahfuz yang dijaga oleh para malaikat. Lauh mahfuz. Sudah tertulis dalam lauh mahfuz. Illa fi kitab qabla an nabra'aha. Sebelum kami menciptakannya dalam bentuk yang nyata. Sebelum ada terjadi dalam bentuk yang nyata, zahir kita lihat ini, dia sudah tertulis di lauh mahfuz. Sulitkah bagi Allah? Apakah itu payah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala sesuatu itu? Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya, sungguh Allah mau menekankan bahwa apapun yang terjadi pada dirimu itu, wahai hambaku, inna, sesungguhnya semua itu, zalika, semua yang terjadi baik pada dirimu, zalika, yang terjadi di atas muka bumi, 'ala Allah, bagi Allah, yasir. Semua itu yasir, mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit seperti membolak-balikkan telapak tangan, seperti membolak-balikkan duit logam yang dimainkan di antara jari jemari. Begitulah mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sini? Bahwa kita sebagai orang yang beriman mengetahui bahwa dunia alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sampai pada tingkat iman, keyakinan kuat seperti ini, maka dia tidak akan stres, dia tidak akan depresi. Bayangkan dulu yang membeli tanah itu dia, yang mencari arsiteknya dia, yang mengukurnya, mengurusnya ke Badan Pertanahan Nasional dia juga. Tiba-tiba setelah dibangun, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tiba-tiba terbelah dan masuk, hilang, gempa bumi. Itu orang kalau tidak kekuatan keyakinan, itu bisa ngomong sendiri, bisa gila, bisa hang, bisa error. Oleh sebab itu, apa yang dapat membuat dia sabar, apa yang membuat dia menjadi kuat? Makanya dalam Islam diyakini ada 6 rukun iman. An tu'mina billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa biqadri khairihi wa syarrihi, percaya kepada takdir. Makanya ada istilah maktub. Maktub, sudah tertulis. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Semua ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Oleh sebab, tapi jangan sampai ini menyebabkan orang menjadi apatis. Jangan sampai menyebabkan orang menjadi jabariyah. Na'udzubillah. Kita tetap berusaha, kita tetap berbuat, tapi apapun yang terjadi kita yakini bahwa ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala setelah adanya usaha. Adapun orang yang tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar, ketika dia ditanya, "Kamu tidak berbuat?" Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, ini juga tidak benar. Oleh sebab itu maka
Ayat ini amat sangat ampuh ketika kita sedang menjenguk sahabat, kerabat, jamaah, kawan yang sedang ditimpa musibah. Kamu kenapa? Saya lesu nih Ustaz, sudah begini keadaannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saja datang menggulung ombak besar dari tepi pantai. Tiba-tiba saja habis kebun kelapa kami, habis rumah kami, habis semuanya, tinggal sebatang karang. Maka kita bacakan, ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di atas muka bumi. Ketika kita jenguk sahabat kawan kita, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja kena kanker, cancer, stadium 4. Apa yang terjadi? Wala fi anfusikum. Apa yang terjadi pada dirimu ini sesungguhnya adalah illa fi kitab. Semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum dalam nabra'aha. Makna nabra'aha nuzhiraha. Makna nuzhiraha dalam bentuk nyata, dalam bentuk terlihat secara nyata. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah. Maka sampaikanlah, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Sesungguhnya begitu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus, untuk membersihkan segala silap, salah dan dosa. Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali berserah kepada Allah dan berhusnuzan atas ketetapan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagian orang yang hanya membaca itu sulit, tidak sama dengan orang yang merasakan. Ayat ini akan terasa oleh sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang ditinggal di suatu kawasan daerah pernah tertimpa musibah. Bagaimana ketika pergi berangkat bekerja membawa kunci rumah, ketika pulang tinggal kuncinya saja yang selamat, hilang rata dengan tanah, apanya pun tidak ada lagi. Itu kalau tidak kuat mentalnya, itu yang akan senyum sendiri, akan bicara sendiri. Tapi ketika kekuatan diberikan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, sahawanku, sahabatku, ma asaba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di atas muka bumi yang kau lihat ini, wala fi anfusikum, penyakit yang datang silih berganti, illa fi kitabin, itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah mengatakan kami. Apa guna kami di sini? Untuk menunjukkan litazim, kami yang besar dan kuasa. Apa yang menimpamu itu sesungguhnya kecil, tak ada apa-apanya. Sebelum dia ada di alam nyata, apa yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu Allah memerintahkan qalam, wahai qalam. Qalam artinya pena. Wahai qalam, uktub. Wahai qalam, wahai pena, tulislah. Maka pena pun menulis di atas Lauhil Mahfuz. Dia pun menulis akan terjadi demikian, demikian, demikian. Maka kemudian dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, innallaha katabal maqadir, dalam kitab Sahih Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir ketetapan di Lauhil Mahfuz. Sejak kapan? 50,000 sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan cara lain selain menerima itu dengan rasa ridha, menerima itu dengan penuh kepasrahan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati ibadahku, salatku, wa nusuki, semua ibadah pengabdianku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah. Sedangkan hidup dan matiku saja kuserahkan pada Engkau ya Allah, apalagi hartaku, apalagi rumahku, apalagi benda yang aku miliki. Tapi tentu mengucapkan ini tidaklah semudah yang mengalami. Kita pun bisa berkata demikian karena bukan kita yang mengalami. Kurang hebat apalagi Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika meninggal Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi bukan pada musibah pada bumi, tapi pada anfus, pada diri. Karena nyawa hilang melayang. Datang Sayyidina Umar bin Khattab menghunuskan pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad SAW sudah mati, fa'adrib unuqahu, maka aku akan pancung kepalanya. Siapa yang bisa menyadarkan? Siapa yang bisa membacakan ayat-ayat? Bukankah Umar bin Khattab hafal ayat-ayat ini? Tapi kemudian ternyata cinta, al-hubbu yu'mi wa yusib. Cinta itu membuat orang buta, cinta itu membuat orang tuli,
sampai akhirnya datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia sudah ada rasul-rasul sebelumnya dan meninggal dunia. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Ibrahim alaihissalam sudah meninggal dunia. Afa immata, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, au qutila, atau dia dibunuh dalam perang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama yang lama? Na'udzubillah. Jatuh pedang Sayyidina Umar ibn al-Khattab mendengar bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Artinya apa? Ketika pukulan musibah itu datang, maka datang saudara membacakan ayat ini. Kitalah yang membacakan ayat ini. Sabar wahai saudaraku, karena sesungguhnya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang dapat kau lakukan kecuali menerima, kecuali ridha. Adakah yang lebih besar daripada surga? Ada. Surga yang mengalir di bawahnya jannatin tajri min tahtihal anhar, tapi di ujung ayat itu apa? Waridwanum minallahi akbar. Ridwan, ridha dari Allah, itu yang lebih besar. Siapakah yang bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Yang mendapatkan ridha Allah hanya orang yang ridha menerima keputusan ketetapan yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Makanya dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, man lam yasbir bi balai, siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku berikan, walam yarda bi qada'i, tidak ridha menerima takdir yang sudah aku tetapkan, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Carilah bumi selain bumiku, carilah Rabb Tuhan selain aku. Kemana kita akan melangkah? Siapa lagi yang akan kita sembah? Maka tidak ada cara lain selain mencari sahabat yang dapat pelipur lara, menenangkan hati dan jiwa, yang mampu membacakan. Beda kadang kalau kita yang membaca dengan dibacakan orang lain. Kita buka Quran, kita baca, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tapi ketika dibacakan orang lain, oh ternyata ada ketenangan, ada doa, ada harapan. Manusia ini ada jiwa di dalamnya. Al-arwahu junudun mujannada. Roh-roh itu ketika bertemu dia seperti bala tentara, pasukan-pasukan yang ketika dia berkumpul beramai, maka ada kekuatan yang luar biasa. Itu makanya kita disuruh iyadatul marid, mengunjungi saudara yang sedang sakit, memberikan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ini saya sedang diuji Allah SWT. Sabar. Ini belum ada apa-apanya. Ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu ujian iman, dan dengan ini pula Allah ingin menghapuskan segala silap dan salah. Ada kalanya ujian itu untuk menghapuskan silap dan salah dosa kita. Ada kalanya pula dia akan mengangkat derajat kita. Ada yang lebih hebat pahalanya daripada haji dan umrah, lebih hebat daripada puasa di bulan Ramadan, lebih hebat daripada mati jihad fisabilillah. Apa itu? Sabar. Sabar menerima ujian di atas muka bumi, sabar menerima yang terjadi pada diri, maka pada saat itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala berikan balasan bagi mereka bighairi hisab, tidak dapat dihitung, tidak dapat dikira, balasan yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kalau haji mabrur, jelas balasannya. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Kalau masalah jihad fisabilillah, jelas tidak akan merasakan sakratul maut, tidak akan merasakan azab kubur, tidak akan merasakan hisab, langsung saja masuk ke surga. Disebutkan balasannya. Tapi kalau sudah terkait dengan sabar, sebagaimana tidak bertepinya sabar ridha menerima ketetapan Allah, begitu pula lah balasan yang akan diberikan Allah, tak bertepi, unlimited, tanpa batas. Oleh sebab itu, apa yang terjadi di atas muka bumi, apa yang terjadi pada diri, itu sebenarnya adalah ujian. Dan ini kita sadarkan. Sulitkah bagi Allah merubah kehancuran itu menjadi utuh kembali? Sulitkah bagi Allah menyembuhkan orang yang sakit itu menjadi sehat kembali? Ditekankan di ujung, inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya segala semua yang terjadi itu bagi Allah mudah saja. Lalu untuk apa ini semua? Likaila ta'sau, likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya ta'sau, supaya tidak
agar tidak taksau putus asa. Supaya kamu jangan putus asa. Ala ma fatakum, terhadap sesuatu yang hilang, yang luput. Karena kehilangan itu luar biasa. Kehilangan luar biasa. Untuk apa ini semua? Supaya tidak putus asa. Orang kalau putus makanan pokok, dia masih bisa hidup 3 bulan. Kalau masih putus air minum, dia bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah putus asa, kehilangan harapan, orang hanya bisa hidup 3 detik, setelah itu dia pun akan menyusul, bunuh diri, terjun ke dalam laut, mencari tali gantung diri, rel kereta api menjadi solusi, racun tikus seperti minuman bergizi. Sebab itu maka ini semua penjelasan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat musibah kebakaran terjadi, hancur, dipukul rata, berapa banyak orang yang gila masuk rumah sakit jiwa. Tapi kemudian ketika dijelaskan, sabar, sabar, ini semua ujian dari Allah, inilah ujian keimanan. Ada orang yang diuji hartanya, ada yang orang diuji anaknya. Berapa banyak seorang suami yang stres, bahkan akhirnya menderita. Kenapa? Ketika diuji wala fi anfusikum, meninggal istrinya. Berapa banyak istri yang meninggal suaminya. Berapa banyak seorang ayah, seorang ibu meninggal anaknya. Maka apa yang dapat kita katakan? Likaila ta'sau, jangan pernah berputus asa, ala ma fatakum, atas segala yang hilang dari dirimu. Yakinilah ini, bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tujuan kedua? Meyakini bahwa segala yang terjadi ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Wala tafrahu bima atakum. Pertama, jangan putus asa. Yang kedua, jangan terlalu bangga. Hidup ini 2. Ke atas, ke bawah. Kita sedang berada punya nikmat. Ke atas ketika diberikan kelebihan. Ke bawah ketika ditarik. Ketika nikmat itu ditarik, maka kita putus asa. Ketika nikmat itu dilebihkan, maka kita sombong. Kunci untuk agar tidak putus asa dan tidak sombong, yakini bahwa itu sebenarnya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Maka pada saat kehilangan, katakanlah bahwa itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Pada saat diberikan Allah kelebihan, juga ucapannya sama. La tafrahu, jangan angkuh, jangan sombong, jangan terlampau bahagia berlebihan, jangan euforia sesaat. Ala bima atakum, atas apa yang pernah diberikan Allah, apa yang dipinjamkan Allah kepada engkau. Mengapa demikian? Ditutup ayat ini dengan kalimat wallahu la yuhibbu. Allah tidak suka kepada siapa? Kulla mukhtalim fakhur. Kulla mukhtal, semua orang yang angkuh, fakhur, sombong, membanggakan diri. Semua harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.